Kenapa ya uban tuh warnanya abu-abu, bukan warna merah atau biru? Ada yang tahu nggak kenapa? Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Nah, kali ini kita bakalan bahas ini sebenarnya mind blowing sih ya. Cuman gue sempat kepikiran aja gitu loh ya. Kenapa kok uban bisa-bisanya warnanya tuh abu-abu gitu ya? Kenapa nggak coklat gitu kan jadi cakep ya kayak bleaching-bleaching ala-ala gimana gitu ya. Nah, kita akan bahas di Kamek Belajar episode kali ini ya. Ini pastinya udah ada science-nya juga ya guys ya. Jadi bukan ngada-ngada nih jawabannya ya. Tapi jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya, di like-like, di komen, di share-share juga ya guys. Yuk kita mulai aja ya guys. Jadi pernah nggak sih lo tuh lagi ngaca ya? Terus lo nemu satu helai rambut putih. Awalnya tuh cuma satu ya, terus lo cabut. Nah beberapa bulan kemudian muncul 3, terus 5. Terus ya udahlah ya. Tapi pernah nggak kamu mikir, kenapa sih uban itu abu-abu atau putih? Kenapa enggak merah ya gitu? Kenapa enggak biru gitu? Kenapa enggak hijau? Nah kan biar bagus gitu ya. Atau minimal transparan deh gitu ya. Padahal kan rambut manusia tuh bisa hitam, terus juga bisa coklat, terus bisa pirang ya kan? Terus juga bisa merah. Nah, tapi pas kehilangan warna kok hasil akhirnya hampir selalu ya putih-putih keabuan gitu ya. Nah, hari ini kita bakal bongkar ya dari sains biologinya, terus juga kimia tubuh dan eksperimen sederhana. Terus juga ada cerita nyata ya sampai ke filosofi penuaan. Dan percayalah, ini lebih dari sekedar rambut ya guys ya. Jadi ini di bab pertama ini tuh cerita nyata ya. Jadi uban di usia 22 tahun. Jadi ada seseorang, sebut saja namanya B gitu ya. Umur 22 tahun, belum nikah, belum punya anak. Tapi suatu hari dia nemu uban. Lalu panik nih. Terus dia bilang kayak gini, gue stres banget sih akhir-akhir ini. Ini gara-gara itu ya. Nah pertanyaannya, apakah uban cuma karena umur atau ada faktor lain ya? Jawabannya tuh enggak sesederhana itu guys. Warna rambut itu datang dari mana sih Kamek? Jadi sebelum kita bahas uban, kita harus ngerti dulu nih, warna rambut itu sebenarnya apa sih? Jadi di dalam akar rambut ada sel bernama melanosit ya. Itu tuh tugasnya untuk produksi pigmen bernama melanin. Ada 2 jenis utama nih ya, eumelanin, hitam dan coklat, terus juga peomelanin, kemerahan dan kekuningan. Nah, kombinasi 2 warna ini nih ya itu adalah warna rambut kamu. Jadi semakin banyak eumelanin ya, rambut kamu tuh bakalan semakin gelap. Nah, semakin dikit ya makin terang. Kamu apa warna rambutnya? Coba komen ya. Lalu uban itu apa gitu ya? Jadi di sini uban tuh bukan rambut yang berubah warna. Jadi uban itu adalah rambut yang kehilangan pigmen. Jadi saat melanosit berhenti, produksi melanin rambut di dalam tubuh kita ya, itu tuh tanpa warna guys. Dan rambut tanpa pigmen itu tuh transparan. Nah, tapi kenapa kelihatannya putih atau abu-abu ya? Jadi ini tuh karena efek cahaya. Di bagian keempat nih, kenapa kelihatan putih? Jadi rambut tanpa pigmen itu sebenarnya hampir bening. Tapi karena struktur rambutnya berserat, cahaya memantul ke segala arah. Hasilnya apa? Hasilnya ya terlihat putih. Jadi ini tuh mirip seperti salju guys ya. Karena salju itu kan terbuat dari es ya, dan es itu kan transparan. Tapi karena pantulan cahaya acak ya, kita tuh melihatnya putih. Sama seperti uban. Nah, di bagian kelima, kenapa bukan merah atau biru Kamek? Untuk rambut jadi merah atau biru alami dibutuhkan yang namanya pigmen khusus. Jadi di sini tubuh manusia tuh cuma punya eumelanin sama si peomelanin tadi tuh guys. Nah, kita tuh tidak punya pigmen biru atau hijau alami untuk rambut. Jadi kalau pigmen hilang ya hasilnya bukan warna baru ya, tapi tidak berwarna. Dan tidak berwarna plus cahaya yaitu putih atau abu. Nah ini gue juga nih, gue pas ngeliat perasaan rambut gue abu-abu deh. Masa transparan ya? Nanti coba kita cabut ya, kita lihat deh. Gue jadi penasaran ya abis ini ya. Oke, di bagian ke-6 kita bakalan bahas di sini eksperimen rumah ya. Jadi coba nih ambil ya plastik bening, terus juga kertas putih ya, terus kain hitam.
Nah, taruh tuh plastik di atas kain hitam. Nah, itu tuh terlihat transparan guys. Tapi ketika lo taruh plastik di atas cahaya, itu tuh terlihat putih pucat. Intinya di sini yang kamu lihat tuh bukan warnanya, tapi pantulan cahaya. Nah, terus kenapa nih uban bisa muncul ya, Kamek ya? Ini bagian penting ya guys. Jadi yang pertama adalah usia. Semakin tua, melanosit kita tuh melemah. Terus juga produksi melanin tuh menurun. Yang kedua, genetik ya. Jadi kalau orang tua cepat beruban, kemungkinan kamu juga. Yang ketiga, stres ya. Jadi kalau stres ekstrim itu bisa mempengaruhi sel pigmen. Nah, di sini penelitian menunjukkan stres berat tuh dapat mengganggu sel induk melanosit, guys. Tapi di sini bukan berarti sekali stres langsung putih ya. Itu tuh butuh yang namanya proses juga. Di sini gue mau cerita sedikit ya. Jadi lucunya adalah gue itu usianya masih di 30-an ya. Bahkan belum sampai 35. Nah, gue tuh ngerasa uban gue tuh udah banyak banget gitu ya. Aduh, sampai kayak ya ampun, gue kira tuh cuman kalau kelihatan tuh 1212, tapi ternyata pas lagi dicek-cek tuh padahal kan kita tuh yang taunya kan ya lo kalau uban itu udah tua gitu ya. Nah, tapi beda dengan suami gue. Suami gue itu udah mau 40 tapi dia tuh di rambutnya nggak ada uban sama sekali. Itu aneh banget. Padahal teman-teman yang seumuran dia tuh udah banyak banget ubannya. Berarti kan pigmennya bagus gitu ya. Terus mungkin suami gue nggak stres kali ya. Jadi dia itu nggak ada uban sama sekali loh guys. Sumpah gue juga gue liat-liatin gitu ya. Ih beneran udah mau 40 gitu. Jadi masih banyakan gue di sini gitu ya ubannya ya. Nah, di sini di bab 8 ini ada cerita nyata stres dan uban nih guys. Jadi ada kasus dokter muda ya saat pandemi. Dia tuh kerja 16 jam sehari dan tekanan mentalnya pun tinggi ya. Nah, beberapa bulan kemudian uban munculnya signifikan. Bukan karena umur ya, tapi karena tekanan kronis. Nah, tubuh kita itu sensitif banget guys. Lalu lanjut ke bab 9. Kenapa ada uban yang abu-abu bukan putih total? Jawabannya karena tidak semua rambut kehilangan pigmen bersamaan. Rambut hitam plus rambut putih bercampur ya terlihatnya abu-abu. Jadi abu-abu itu ya sebenarnya ilusi campuran. Nah, di sini kita ada eksperimen visual lagi nih yang kedua ya. Lu cobain ya, ambil 50 benang hitam, terus 50 benang putih. Terus lo campur deh ya. Dari jauh tuh terlihat abu-abu. Padahal sebenarnya tidak ada benang abu-abu, guys. Lalu di sini kenapa ada orang ubannya putih sekali ya? Nah, ini nih ada beberapa faktor, guys. Yang pertama adalah genetik Eropa cenderung tuh ya putih cerah. Terus juga di sini produksi melaninnya berhenti total guys. Lalu struktur rambutnya memantulkan cahaya lebih kuat. Nah, semakin kosong pigmen itu tuh semakin terang ya. Ini terjadi sebenarnya di kakek gue. Jadi memang kalau kakek gue itu ubannya putih-putih ya say. Bukan abu-abu gitu ya. Jadi benar-benar putih banget gitu loh ya. Tuh berarti tadi ya udah kejawab tuh ya. Ini benar-benar nih episode Kamek Belajar hari ini benar-benar kejawab semua nih ya pertanyaan-pertanyaan gue. Filosofi uban guys. Jadi di sini ya, uban itu bukan simbol tua. Uban adalah tanda tubuh berubah. Nah, kita tuh sering takut uban karena kita takut waktu gitu. Padahal itu cuma sel kecil yang berhenti produksi warna. Nah, ya guys ya. Jadi di sini kenapa uban abu-abu bukan merah atau biru? Karena tubuh kita tuh cuma punya pigmen tertentu. Nah, saat pigmen hilang, ya sama dengan ya rambut jadi transparan dan cahaya bikin terlihat putih atau abu. Jadi bukan karena kurang vitamin aja ya guys. Dan bukan semata umur. Ataupun bukan sihir. Tapi sains sederhana yang elegan. Jadi kalau kamu nemu uban nih besok pagi ya, nggak usah panik dulu. Sekarang lo tahu ya, itu tuh bukan kutukan. Itu bukan kesialan. Itu cuma cahaya yang memantul dari rambut tanpa warna guys. Dan kadang ya yang kita takutkan bukan uban. Tapi waktu yang berjalan guys ya kan. Lagian juga udah banyak juga kan orang-orang bahkan yang belum ubanan aja rambutnya dicat abu-abu gitu kan biar keren gitu. Ini juga gue diamin aja karena keren gitu ya. Walaupun pas awal-awal kayak kok banyak banget ya. Jadi gitu guys ya episode kali ini untuk Kamek Belajar ya. Coba kalian
di sini udah pada ubanan belum? Komen ya. Nah, jangan lupa kalau misalnya kamu suka segmen Kamek Belajar ya, kamu boleh banget subscribe YouTube Kamek, terus di like-like, di komen-komen, di share-share juga ya guys. Sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya guys. Bye. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.